Ya, teman-teman. Jadi kita akan mempelajari tentang analisis wacana kritis. Ini saya ulangi karena baru saya rekam. Dalam tradisi analisis wacana kritis ini, kita mengkaji bahasa. Kita lanjutkan aja, nanti sampai pemahaman berikutnya akan saya ulang-ulang juga. Kita pakai yang kedua ini ya. Analisis wacana kritis, ini kita gunakan untuk menyelidiki apakah omongan orang lain, satu kelompok tertentu, itu mengandung makna yang lain. Jadi tidak selalu omongan itu linier. Kadang ada di balik omongan itu sesuatu yang lain gitu. Nah, teman-teman yang rajin untuk mengikuti peta politik di Indonesia dan lain sebagainya itu cenderung sekali untuk politisi itu memutarbalikkan fakta dengan kata-kata yang kayaknya nggak salah gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena mereka dalam menggunakan bahasa di televisi, di media itu mereka sedang melakukan pertarungan dengan orang lain. Jadi ketika kita semua bilang bahwa tidak ada tempat tinggal bagi orang yang anti Pancasila di Indonesia, itu maknanya bisa positif bahwa kita sedang membangun nasionalisme Indonesia. Tapi bisa menjadi negatif ketika itu dihubungkan dengan akhirnya kita membabat habis kelompok-kelompok lain yang dia mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara. Itu kemudian langsung habisin tanpa kita adakan dialog misalnya. Jadi itu adalah cara-cara memperebutkan kekuasaan. Banyak sekali cara kita memperebutkan kekuasaan. Jadi dengan analisis wacana ini akhirnya kita akan bisa melihat, kita akan mampu membongkar kira-kira maksud dibalik sesuatu itu apa. Makanya dalam tradisi analisis wacana kritis ini kita tidak melihat semata-mata pada struktur bahasanya saja, tetapi ada maksud, niat, motif, konteks, termasuk tindakan yang sebelumnya, jadi latar belakang atau pendahuluan dari tindakan tersebut itu semuanya kita kaji. Itu analisis wacana. Nah, dalam analisis wacana ini ada beberapa simpulan-simpulan sederhana sebelum kita masuk dalam analisis wacana kritis. Jadi analisis wacana ini kita menganalisis verbal, ucapan, percakapan. Gitu ya. Jadi teman-teman ini simpulan sementara lah ya. Jadi kalau teman-teman bingung, analisis wacana itu ngapain sih? Analisis wacana itu kita melihat suatu wacana dalam bentuk verbal, ucapan, dan percakapan. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa ayo kita ke pantai adalah wacana doang, ya, itu lain lagi ya. Nah, jadi karena kita seringkali menganggap bahwa wacana itu memang hanya sekedar omong kosong, gitu. Omong kosong. Jadi kayak seperti politisi itu kan sering berwacana dan kita akhirnya bilang itu omong kosong. Maka ketika teman ngajakin ke suatu tempat dan akhirnya dia omong kosong, kita bilangnya adalah wacana doang dan lain sebagainya. Gitu. Nah, rentetan kalimat yang berkaitan dari antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, kalau dalam bahasa yang sederhana, teman-teman adalah subjek, predikat, objek gitu ya. Dan kemudian ada keterangan, ada tempat terbentuk suatu kalimat dengan makna tertentu, maka itu adalah objek dari analisis wacana. Tetapi itu adalah analisis wacana biasa, bukan analisis wacana kritis. Jadi ketika dalam kalimat ini sudah dihubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu frase dengan frase yang lain, satu konteks dengan konteks yang lain yang berkesinambungan, maka ini juga kita jadikan sebagai objek dari analisis wacana. Gitu ya, dari semata-mata kita wacana itu murni menganalisis bahasa, tata bahasa. Tetapi ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, bahasa ini dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Paham ya? Jadi kita dalam memahami segala sesuatu itu perlu jembatan, yaitu bahasa. Jembatan ini, jembatan bahasa, kita juga bisa sebut sebagai kode, sebagai simbol, lambang. Kenapa? Karena kalau kita ingin memahami, misalkan ketika dalam perjalanan dan kemudian kita bertanya-tanya di mana ada pom bensin, lalu di sebelah kiri biasanya ada logo pom, maka kita akan langsung paham, oh sekitar 100-200 meter lagi ada pom bensin. Padahal tidak ada orang yang ngasih tahu secara jelas bahwa 100 meter lagi ada pom bensin. Maka itu adalah bahasa. Semuanya bahasa. Ketika kita berbicara sekarang ini, saya bilang saya, maka kalian akan langsung memahami bahwa saya yang dimaksud itu adalah saya, bukan Yotam Kohbak, bukan saya yang lain, tapi saya Fathul Qorib,
gitu. Jadi jembatannya adalah jembatan bahasa kita semua di sini. Maka analisis wacana ini memang pada awalnya digunakan hanya untuk menggambarkan tata aturan kalimat bahasa pengertian bersama. Jadi ketika kita mengucapkan saya ingin kopi, kemudian kita sama-sama memahami bahwa saya ngajak ngopi, maka selesailah kalimat itu. Saya mengatakan, kemudian licensiana mau paham, ya udah berangkat ngopi, selesai. Jadi hanya diukur dari kebenaran atau ketidakbenaran menurut tata bahasa Indonesia. Ketika saya ngajak Apriliana misalnya, Apriliana pada suatu siang ada seseorang yang ngopi. Kemudian Apriliana bingung, maksud Bapak apa? Maksud saya ingin ngajak ngopi. Oh, kenapa putar-putar, Pak? Langsung aja, April, ayo ngopi, selesai. Nah, itu wacana yang sebelumnya. Wacana belum wacana kritis. Jadi masih dalam rangka bagaimana tata bahasa itu harus diurutkan secara benar supaya orang lain bisa memahami apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, kita akhirnya, biasanya kita memiliki kode-kode tertentu. Misalnya, ketika saya mau ngajak Justina Ramete untuk ngopi, saya akan menggunakan kode Justina Ramete, ada bintang di langit seperti matamu. Nah, gitu. Dia akan paham karena saya sama Justina setiap hari ngobrol soal itu. Oh, Pak Fatul ngajak ngopi nih kalau sudah bicara bintang di langit gitu. Tapi Asri Malik nggak akan tahu. Maka kemudian muncullah bahasa-bahasa khas, bahasa-bahasa lisan, bahasa tulisan yang itu tidak semuanya paham, tetapi dalam konteks perwacanaan, kalau orang yang diajak ngomong itu nggak paham, maka omongan itu nggak ada artinya, nggak bermakna sama sekali. Gitu ya teman-teman. Itu pandangan pertama. Semakin meningkat, maka pandangannya semakin kritis. Nah, pandangan kedua, subjek, berarti orang yang ngomong, sekarang posisinya adalah saya, itu sebagai faktor sentral dalam berwacana, dalam ngobrol, dalam percakapan. Maka, analisis wacana ini akan digunakan untuk membongkar maksud-maksud tersebut. Ketika kalian ngopi sama saya, kemudian saya mendominasi percakapan di dalam warung kopi, maka ada maksud-maksud tertentu, ada hubungan-hubungan sosial. Saya bukan lagi hanya sebagai subjek seorang manusia yang ngajak kalian ngopi, tapi saya adalah subjek seorang dosen yang memiliki pendidikan di atas kalian, yang kemudian kalian hormati, yang kemudian biasanya mahasiswa akan menganggap dosen punya ilmu lebih tinggi. Sehingga kalian kemudian tinggal begini doang, dengerin aja gitu kan. Nggak ada mahasiswa yang berani untuk menggocek dosen misalnya. Jadi mau melawan meskipun dosen itu salah dalam penjelasannya, itu nggak berani mahasiswa. Kenapa? Karena ada hubungan sosial. Nah, ini wacana yang bermaksud dengan konteks gitu. Karena begitu kalian berani membantah dosen, maka kalian akan mendapatkan konsekuensi. Misal dikucilkan, kedua dikeluarkan dari kelas, ketiga tidak dapat nilai, keempat dipersulit bimbingan dan lain sebagainya. Itu adalah persepsi kita. Ada dosen yang meskipun dibantah sama mahasiswanya, terjadi diskusi yang menarik, tapi biasa saja, macam-macam. Tapi kan pikiran kalian semua ingin menyelamatkan diri, ya kan? Dan dosen juga tidak mau dipermalukan di depan umum dengan bantah-bantahan mahasiswa. Jadi semuanya akhirnya ada konteks yang ingin diselamatkan, dan rata-rata kita ingin menyelamatkan diri sendiri. Gitu. Jadi ketika kalian nanti jadi wartawan, ada ideologi yang kalian bawa, yaitu ideologi membela kebenaran. Membela kebenaran. Kalian baca bukunya 9 Elemen Jurnalisme. Ya. Kalian baca di situ, kemudian kalian menjadi seorang jurnalis yang jempolan, kalian membawa ideologi. Tapi apakah kalian ketika diberi uang sama kejaksaan, nih 3 juta, nggak usah diberitakan kasus yang itu, kalian bilang oke kah tidak? Kan gitu. Jadi kadang, ya sudahlah, nggak diberitakan juga nggak merugikan masyarakat, ya kan? Ya sudahlah, nggak usah diberitakan, uangnya diambil. Nah, semacam itu. Jadi itu pandangan kedua. Kemudian pandangan ketiga, bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu. Jadi setelah tadi subjeknya, sekarang kemudian bahasanya. Bahasa yang saya sampaikan, yang kalian sampaikan ke orang-orang, senior-senior kayak Rajab, Jeffrey, senior-senior ini, kalau ngomong ke juniornya itu kan andal sekali ya kan, ngeri pokoknya. Adik-adik semuanya, mari kita berjuang gitu kan.
itu adalah wacana yang sedang membentuk suatu subjek dan objek tertentu. Negara itu harus Oi, siapa yang berisik? Negara itu salah gitu kan. Kita sebagai mahasiswa kaum kelas menengah yang mampu berpikir kritis harus maju tak gentar gitu. Nah, akhirnya terbentuklah subjek, yaitu diri mahasiswa yang dibakar oleh Rajab ini. Kemudian mereka mengacungkan semangat untuk demonstrasi di DPRD, mengganyang objek yaitu negara. Dan kalau di Malang diwakili Pemkot dan DPRD. Maka terbentuklah di situ sebuah wacana yang pada awalnya mahasiswa baru nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi gara-gara ketemu Rajab, jadi mereka akhirnya harus berangkat berperang demi masyarakat gitu. Yang masyarakat juga akhirnya bingung, ini mereka membela siapa sih? Ya, kebingungan sendiri kita gitu. Jadi siapa membela siapa, siapa dipengaruhi siapa, itu bahasa yang berperan di situ. Makanya harus sangat hati-hati sekali. Dan pada akhirnya kita semua hanya mencari link, ya kan, agar nanti dapat kerja lebih baik, bukan mencari kebenaran yang sejati. Gitu. Makanya ini sangat-sangat berbahaya ketika teman-teman masuk dalam ruang-ruang kelembagaan yang di sana sudah ada budaya organisasi yang dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Itu biasanya budaya laten yang harus dibongkar oleh kalian yang berpikir kritis. Rosa ada 5 Dema. Rosa ada 5 Dema. Iya, pengabdian teman Tuhan, pengabdian. Saya keluarkan ya, Rosa ada 5 ya, mohon maaf. Oke. Kita sedang menggebu-gebu, kemudian ada mahasiswa yang mengacau. Itu, jadi pandangan ketiga, analisis wacana ini akhirnya harus membongkar dalam setiap bahasa yang ada. Itu satu-satu. Hal-hal yang mencirikan sebuah wacana kritis ya. Jadi wacana kritis itu ramai di sini, guys. Hal-hal yang mencirikan sebuah wacana kritis. Pertama adalah tindakan. Jadi dalam wacana kritis itu, guys, suaranya keras sekali. Jadi dalam wacana kritis itu, dalam setiap obrolan sehari-hari, baik di warung kopi, di media massa, di iklan, di YouTube dan lain sebagainya, itu ada tindakan. Gitu. Jadi wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, bukan hanya omong kosong. Jadi ketika ada orang berwacana, dia itu ingin melakukan sesuatu. Kalau nggak dirinya sendiri, dia ingin orang lain melakukan sesuatu. Gitu. Jadi ada unsur tindakan di situ. Tidak mungkin hanya diam-diam saja. Guys, dimatiin guys, di mute guys. Siapa lagi yang Oke, jadi ada tindakan yang ingin dilakukan. Wacana merupakan ekspresi secara sadar dan terkontrol. Ingat-ingat ya. Jadi kalau ada orang menulis berita, dia pasti dalam kondisi yang sadar. Karena dia profesinya adalah menulis berita. Profesinya adalah jurnalis. Jangan dong jurnalis sedang mabuk nulis berita. Gitu. Atau seorang politisi sedang berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang, misalnya dia yang geleleng begitu, kemudian dia jumpa pers, gitu ya. Dan kalaupun itu terjadi, biarin. Ketika itu sudah menjadi wacana di publik, maka kita anggap dia sadar dan terkontrol untuk kemudian kita analisis apakah wacananya itu nanti mengarah pada suatu tindakan untuk menyetop, melarang, atau menyuruh sesuatu. Itu analisis wacana. Jadi kalian nanti kalau menganalisis wacana, lihat tindakan apa yang kira-kira akan muncul dari wacana ini. Tadi saya bilang, ketika sebuah kelompok mengatakan bahwa hanya kelompok kita yang benar, maka ada tindakan yang ingin dia ambil, yaitu dengan satu, menyalahkan kelompok lain. Yang kedua, bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk memberantas kelompok lain. Itu berbahaya. Ini yang ekstrim ya, yang nggak ekstrim ya kayak kalian ketika diklat kemudian aturan pertama panitia selalu benar, itu aturan brengsek sekali. Dan sampai sekarang senior-senior macam kalian itu
terus-menerus menekan itu di kepanitiaan. Makanya saya jengkel sekali kalau ada hal-hal semacam itu. Mahasiswa baru selalu dicekoki dengan hal-hal semacam yang nggak jelas. Kemarin ada mahasiswa yang gunting-gunting rambut mahasiswa baru juga. Itu nggak keren sama sekali. Jadi kalian kalau nanti jadi alumni, kalau ada hal semacam itu, datang ke diklat, nggak usah pongah. Gaya sekali begini, itu kan, wah, kayak yes begitu. Itu buruk bagi wacana kritis, nggak boleh. Selain tindakan, ada konteks dalam wacana kritis. Jadi wacana kritis ini memeriksa konteks komunikasi seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa komunikasi itu terjadi. Jadi akhirnya unsur 5W1H kita gunakan untuk melihat siapa ngomong sama siapa, pesannya apa, bukan 5W1H ya. Maksudnya prinsip-prinsip komunikasi, mulai dari siapa yang mengatakan apa, pesannya apa, lewat medium apa, dalam medium itu ada noise atau tidak. Bahkan dalam percakapan yang rahasia, noise itu sengaja dimunculkan supaya tidak terdeteksi, gitu ya. Jadi ini penuh dengan rekayasa dalam konteks-konteks tertentu. Makanya ketika kalian ngobrol dengan orang-orang, dengan politisi, dengan orang yang mau mencalonkan diri jadi ketum HMJ atau menjadi presma, itu kan penuh dengan muslihat, begitu kan. Ya, jadi kalau ada orang ini, wah ini berarti merah ini, ini hijau ini, waduh ini kuning ini, itu kan muncul gitu konteks-konteks seperti itu. Tapi ketika orang itu tidak punya tidak punya tendensi apapun, dia cenderung akan santai. Mau ngomong sama Christina Raju oke, mau ngomong sama Maria Gradiana Lowe juga oke, santai-santai aja. Tapi ketika punya tendensi, maka dia akan melihat situasi dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu akhirnya kita lihat. Ketika ada politisi, penguasa yang dia rajin menggunakan media sosial, itu kan kalian pasti puja. Woi, Ridwan Kamil bagus sekali, Rek, gitu kan. Woi, Ganjar bagus sekali respon di media sosial. Kalian harus paham bahwa mereka sedang melakukan sesuatu. Karena mereka adalah politisi, mereka adalah penguasa. Termasuk mahasiswa yang tiktokan itu juga punya tendensi. Jadi tendensi tidak hanya kekuasaan dan politik ya, tendensi itu juga termasuk kapital. Ketika kalian rajin sekali bikin konten YouTube dan kemudian kalian berharap dapat uang dari situ, maka kalian juga sedang melakukan sebuah tendensi melalui medium. Jadi politisi, pemegang kekuasaan, presiden dan lain sebagainya, dia rajin di medsos dan kemudian bisa menjangkau wilayah generasi muda, maka kalian juga harus curiga, ini apa ini? Jangan-jangan mereka sedang menyiapkan sesuatu, kita dibikin terlena dengan media sosialnya dia, dan ini sedang pencitraan. Jadi semuanya itu hati-hati. Gitu. Jadi mata kuliah ini mengajarkan suatu sikap kecurigaan. Gitu ya. Makanya dengan mengikuti mata kuliah ini, kecurigaan kalian itu akan mengarah pada sesuatu yang baik. Nggak lagi curiga, aduh ini cowokku sekarang jalan sama siapa ya. Nah, curiga-curiga macam begitu itu nggak penting. Curiga yang lebih penting adalah kira-kira kehidupan saya ke depan itu akan dipengaruhi oleh tenaga kerja yang sebagaimana. Apakah sekarang pemerintah sekarang sedang menyiapkan tenaga kerja bagi generasi milenial dan generasi Z di 20 tahun mendatang ketika saya menjadi seorang orang tua. Jadi wacananya itu sudah ke arah sana. Nggak lagi wacana-wacana yang enteng-entengan. Oke, kemudian hal lain yang menjadi ciri dari analisis wacana kritis adalah historis atau sejarah atau latar belakang. Jadi untuk memahami sebuah teks, kita harus memahami latar belakang dari teks tersebut muncul. Gitu ya. Jadi karena pada saat menganalisis kita perlu mengerti mengapa wacana berkembang atau dikembangkan seperti itu. Maka ketika kita membicarakan terkait isu-isu yang sensitif di Indonesia, kita akan langsung penuh dengan kengerian. Misalnya khilafah kemarin, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Kemudian isu komunis yang tiap tahun pasti muncul ya kan. Kemudian isu kemerdekaan di Papua. Itu muncul terus-menerus, dan kita akhirnya sebenarnya sudah tahu historisnya kayak gimana. Siapa yang mengatakan apa, kemudian dia akan menciptakan sebuah sejarah yang itu membuat kita harus percaya pada sejarah tersebut. Sejarahnya benar apa enggak, kita enggak ada yang tahu. Sejarah segala sesuatu. Itu hampir persis dengan ketika saya ingin mengunggulkan diri saya sendiri, maka saya akan bilang begini, loh teman-teman itu harus semangat.
saya dulu itu, nah, kan teman-teman pasti sama orang tua atau sama dosen kan pasti sering kali begitu. Saya dulu itu ketika S1 itu rajin sekali belajar. Kenapa seorang dosen harus bilang begitu? Karena dia ingin membuat teks dalam konteks dengan berdasarkan historis tertentu. Gitu. Jadi ketika kalian tahu historis saya misalnya bahwa saya mengenalkan diri sebagai mantan wartawan, maka saya ingin menunjukkan bahwa ide saya terkait jurnalisme itu tidak bisa dibantah, gitu. Paham ya? Kenapa? Karena saya sudah memproklamirkan diri sejak awal bahwa saya ini wartawan profesional, gitu. Maka kemudian ketika kalian ngobrol soal jurnalis sama saya semangat sekali. Jadi ada historis di balik segala teks itu, di balik segala omongan. Maka segala omongan yang sekarang yang muncul itu sebenarnya nanti akan menimbulkan teks ke depan, gitu loh. Jadi semua itu berkorelasi, maka kita harus curiga terhadap omongan-omongan itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kekuasaan. Ini jelas ya, semua analisis kritis itu mengarahnya pada kecurigaan kita pada kekuasaan orang-orang tertentu, dan kekuasaan itu kalau nanti teman-teman kalau membaca kekuasaan dalam versi yang konvensional, kekuasaan itu pasti hierarkis ya. Jadi ketua kelas, ketua HMJ, BEM, dosen, menjadi rektor, menjadi kaprodi, itu semua adalah kekuasaan hierarkis, dekan dan lain sebagainya. Tetapi pada kekuasaan kontemporer ini, kalau teman-teman nanti sempat ya baca Michel Foucault atau Pierre Bourdieu misalnya, kalian akan melihat bahwa kekuasaan itu tidak lagi didominasi oleh hierarkis, tapi kekuasaan itu menyebar. Kita masing-masing punya kuasa. Jadi kalian di sini sebagai senior, gitu ya, sebagai senior, misalkan Asri Malik nanti datang, Ali Maki datang nanti ke acara organisasinya, maka dia sebagai senior itu ada kekuasaan sendiri. Ketika datang kemudian sambil rokokan pura-pura melihatin junior gitu kan, sembari oh iya memang junior, gitu itu kan menjengkelkan sekali senior macam begitu. Tapi itu juga sudah kekuasaan. Makanya saya ingin bilang bahwa kekuasaan yang ingin kita rongrong, ingin kita robohkan, itu bukannya kekuasaan yang ada yang dimiliki oleh penindas-penindas, tapi diri-diri kita sendiri. Orang-orang di sekeliling kita itu penuh dengan kekuasaan. Sayangnya mereka bukan anak Jokowi. Sayangnya mereka bukan anaknya Luhut. Sayangnya mereka nggak punya uang yang banyak gitu loh. Makanya dia kemudian tidak bisa menindas yang lain. Bayangkan kalau Jeffrianto, Mariana Resti itu punya uang triliunan, maka dia juga akan menjadi antek-antek dari kapitalis gitu loh. Jadi hanya karena kita miskin dan tidak punya power, kemudian kita akhirnya menunjuk orang-orang yang punya power sebagai orang-orang yang bersalah gitu. Ya memang siapapun yang bersalah punya power dan kemudian powernya itu digunakan diselewengkan, maka kita harus paksa untuk turun gitu. Tetapi kita juga harus mawas diri bahwa diri kita itu dilingkupi dengan kekuasaan gitu. Dan kekuasaan itu macam-macam. Kekuasaan kita terhadap uang, terhadap jabatan, terhadap kebahagiaan. Kalau kita kemudian alah nggak peduli aku omongan orang lain, yang penting kebahagiaanku sendiri, itu adalah kekuasaan yang berada dalam diri kalian. Kalian akhirnya nggak peduli sama orang lain, gitu kan? Jadi dalam hidup bersosial kita memang ada orang lain gitu. Kalau kita kemudian individualis, maka kamu sedang bermain-main dengan kekuasaan dirimu sendiri. Jadi hubungan antara kekuasaan dan wacana ini kita bisa melihat apa yang dikontrol misalnya. Ketika saya misalkan menyuruh kalian beli buku, ya, ketika kalian nggak rajin misalnya, maka ada yang saya kontrol yaitu mahasiswa. Nah, macam-macam begitulah. Gitu guys ya untuk penjelasannya. Kemudian yang terakhir yang tidak terlihat itu adalah ideologi. Jadi wacana itu digunakan oleh orang lain, sekelompok orang, oleh negara, oleh macam-macam ya di lingkungan sekitar kita itu untuk menyalurkan ideologi-ideologi dominan. Jadi dia mempersuasi, mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki dalam ideologi-ideologi tertentu. Maka ketika kalian pengen berkuasa misalkan dalam sebuah kampus Islam, maka kalian harus menggambarkan diri kalian berideologi Islam yang itu keren banget gitu kan. Ideologi Islam ini yang akan membawa kalian menjadi rektor, menjadi ketua AMJ, menjadi presiden mahasiswa.
Tapi ketika kalian berada di kampus yang itu nasionalis, maka kalian harus mengikrarkan diri sebagai orang yang paling nasionalis di sekitar situ. Gitu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia ingin kekuasaan. Gitu. Jadi suatu teks percakapan ini baik percakapan secara langsung dalam komunitas, di media sosial, di YouTube, di media massa, semuanya ini harus kita babat habis. Semuanya harus kita lihat dalam konteks ruang dan waktu. Apakah ada tindakan yang ingin didorong? Apakah ada kekuasaan yang ingin diraih? Apakah ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin dikontrol? Atau apakah dia ingin melanggengkan sebuah ideologi? Gitu guys ya. Paham ya? Ini materi yang ya agak-agak ngeri lah ya. Tapi harus saya sampaikan, tidak apa-apa. Karena dalam riset media, kita menganalisis media massa yang merupakan segala sumber dari kekuasaan. Ya kan? Media sosial dan media massa. Bayangkan sekarang ini kita tahu apa yang dilakukan oleh Jokowi, sedang ngapain, Prabowo sedang ngapain, padahal kita tidak pernah bersentuhan langsung dengan mereka. Maka betapa mudahnya pikiran kita akan disusupi oleh ideologi-ideologi, disusupi oleh pencitraan yang mereka lakukan. Jadi media massa, media sosial selain membuat kita paham lingkungan sekitar, akhirnya juga membuat kita gelisah, membuat kita akhirnya tidak memahami sebenarnya mereka sedang mencitrakan apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Thank you dari saya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya tutup rekamannya dulu.